Halo kawan-kawan, salam sejahtera bagi kalian semua. Di sini saya ingin menjelaskan bisnis kami, yaitu bisnis pulsa online yang namanya Adna Michel. Di bisnis ini ada noble purpose-nya. Hal mulia apa yang tim Anda inginkan dalam membangun bisnis ini? Dan jawabannya adalah jualan pulsa online adalah bisnis yang sangat menjanjikan, mudah, praktis. Dan saya ingin menunjukkan runtuk bagi orang yang tidak ada pekerjaan karena pandemi untuk menjalankan bisnis yang sangat mudah ini untuk dijalankan. Soal yang kedua, apa atau siapa yang menjadi pemicu hal mulia yang ingin diwujudkan tersebut? Jawabannya, saya melihat masyarakat sekitar yang membutuhkan pulsa karena untuk belajar online. Lebih bahwa bisnis pulsa ini sangat mudah dan simple, dan belum ada masyarakat sekitar yang jualan pulsa online. Selanjutnya, ada jenis bisnis, target omset, dan target profit. Dan saya akan mengembalikan ke teman saya untuk menjelaskan ini. Jadi untuk keuangan saya yang pegang seperti akuntansi, administrasi, dan lain-lain. Jenis bisnis, target omset, dan target profit adalah pulsa online dan menjualnya hingga seluruh masyarakat yang membutuhkan. Target omset kita itu 100.000, menjual dari produk yang laku. Target profit 1.800.000 dengan modal, dengan peralatan dan segalanya, kuota. Untuk realisasi omset 50.000 itu menjual produk yang sudah laku, yang asli, yang maksudnya tuh yang benar terjadi. Realisasi profit sebesar 1.550.000 masih dengan bersama dengan modal. Lalu untuk sasaran pelanggan atau kegiatan marketing lainnya, biarkan Nur Faisal yang lanjut. Dan berikut adalah sasaran pelanggan. Pelanggan spesifik mana yang Anda sasar? Kami menjawab bisa berdasarkan kebutuhan masyarakat membutuhkan pulsa. Adalah dari kalangan siswa, mahasiswa, dan para pekerja. Pertanyaan selanjutnya, dalam 4 bulan pertama bisnis Anda berjalan, daerah mana yang akan menjadi target pasar? Kami menjawab, di seluruh masyarakat yang tidak dapat bantuan paketan dari pemerintah, di daerah sekolahan, dan sebisa mungkin saya pasarkan dengan seslesnya untuk mencapai profit tinggi. Pertanyaan berikutnya, daerah mana yang akan menjadi target ideal jangkauan bisnis Anda? Saya menjawab, daerah masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di daerah saya dan teman rekan bisnis saya yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk slide selanjutnya, tanyakan kepada calon pelanggan Anda. Biasanya bagaimana calon pelanggan Anda mencari produk atau jasa seperti yang Anda tawarkan. Dan ini minimal 5 cara. Yang pertama, biasanya mereka kebanyakan menanyakan minimal beli pulsa online itu. Yang kedua, mereka mencari paket pulsa yang murah dan tidak mahal, tergantung kartu SIM-nya. Yang ketiga, mereka mencari pengiriman pulsa yang mudah, tidak banyak memakan waktu, atau tidak ada gangguan server pengiriman. Yang keempat, mereka menanyakan metode
pembayaran lewat GoPay, kirim ke rekening, atau platform pembayaran lainnya. Yang kelima, mereka mencari penjual pulsa online yang terpercaya atau tidak ada penipuan dengan melihat kolom komentar, kritik, dan saran di platform pulsa online. Untuk selanjutnya, tanyakan kepada calon pelanggan Anda apa yang membuat pelanggan Anda kecewa, kesulitan, masalah terhadap produk jasa seperti yang Anda tawarkan. Yang pertama, pengiriman pulsa yang lama dikarenakan masalah server yang update secara otomatis. Yang kedua, tidak cepat tanggap. Apa yang harus diperbaiki dari komplain negatif dan saran. Yang ketiga, kesulitan dalam metode pembayaran atau tidak lengkap fitur untuk pembayaran online. Yang keempat, cara melayani yang kurang baik. Yang kelima, kebanyakan iklan di akun platform penjual pulsa online saya dan rekan saya. Dan untuk selanjutnya, tanyakan kepada calon pelanggan Anda jika kekecewaan atau kesulitan atau masalah yang dialami calon pelanggan Anda terhadap produk atau jasa seperti yang ingin Anda tawarkan dan sudah tersedia di pasar. Anda bisa memastikan bahwa itu tidak akan terjadi jika membeli produk atau jasa dari Anda. Apa yang masih diharapkan dari calon pelanggan Anda? Kami menjawab dengan memberikan kualitas, layanan dan baik, serta sabar dengan calon pembeli. Yang kedua, memberikan diskon terhadap pelanggan. Yang ketiga, memperbaiki updatean server sebelum pengiriman pulsa online. Selanjutnya, memberikan bonus jika ada pelanggan tetap. Yang terakhir, cepat tanggap dan cekatan. Untuk slide selanjutnya, dari semua kecewaan atau kesulitan atau masalah dan harapan calon pelanggan Anda, produk atau layanan Anda bisa menyelesaikan kesulitan dan memenuhi harapan yang mana? Yang pertama, untuk menyelesaikannya adalah dengan saya menambahkan fitur pembayaran kepada pelanggan. Gimana caranya untuk metode pembayaran yang mudah dan tidak sulit? Untuk pertanyaan selanjutnya, kami juga berusaha untuk menjual pulsa online yang baik dan benar sehingga pelanggan akan tetap nyaman membeli produk kami. Selanjutnya, harapan calon pelanggan yang bisa dipenuhi adalah untuk kedepannya, bisnis pulsa online yang saya lakukan dengan rekan teman saya akan berjalan dengan maju untuk memuaskan para pelanggan setia kami atau calon pelanggan. Selanjutnya, informasi produk dan kompetitor. Pertanyaan, apa produk atau jasa Anda? Sebutkan dan jelaskan. Kami menjual pulsa online dan kami mulai bergerak dari komplek Kostat dari daerah Petukangan Utara. Selanjutnya, Anda mendapatkan ide produk atau jasa Anda dari mana? Untuk ide, kami mendapatkan dari saudaranya rekan bisnis saya ketika saudaranya ingin membeli pulsa dan tidak bisa keluar rumah dikarenakan hujan lebat. Ini terjadi sebelum masa pandemi. Selanjutnya, jelaskan bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan calon pelanggan. Jawaban kami, dengan menjual pulsa online kami berharap peminatnya semakin hari semakin banyak. Karena kami juga berusaha mungkin untuk memberikan kepuasan kepada calon pelanggan yang membeli pulsa online kami. Siapa kompetitor Anda? Penjual pulsa online yang lebih senior atau lama dari kami. Selanjutnya, apa keunggulan produk jasa dari kompetitor Anda? Dia lebih banyak memiliki variasi untuk penjualan pulsa online.
Selanjutnya, apa keunggulan produk jasa Anda dibanding kompetitor? Jawaban saya, hanya harga lebih terjangkau dari kompetitor saya itu. Selanjutnya, jelaskan bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis Anda ini. Saya mendapatkan keuntungan dari jual pulsa. Misalnya ingin membeli 5.000, pembayarannya menjadi 7.000. Jadi setiap konsumen kami membeli pulsa online kami, setiap satu kali pembelian kami untung 2.000. Hubungan dan pelanggan. Jelaskan bagaimana strategi marketing Anda. Kami menjawab, kami biasanya memberikan potongan harga jika 2 kali melakukan pembelian. Bagaimana strategi Anda agar calon pelanggan Anda membeli produk atau jasa Anda? Kami menjawab, kami memasarkannya melalui platform digital seperti Tokopedia, WhatsApp, dan lain-lain. Selanjutnya, calon pelanggan dapat mengirim pesan ke akun Tokopedia @namichel, dan kami menjawab, strategi apa yang Anda lakukan menjadi pelanggan Anda loyal? Jelaskan. Dengan memberikan potongan promo atau diskon secara 2 kali pembelian pulsa online. Selanjutnya, di mana calon pelanggan dapat membeli produk jasa Anda? Sebutkan beberapa caranya. Yang pertama dengan mendownload Tokped, lalu search nama @namichel. Selanjutnya ada sumber daya yang dibagi menjadi keahlian masing-masing tim, tanggung jawab, dan jika berhasil, nama ketua tim Silvano. Keahlian membuat fitur tambahan di Tokopedia. Untuk bagian produksi dengan saya sendiri Novaisal, keahlian pengolahan. Selanjutnya untuk bagian pemasaran, keahliannya mencari peluang pemasaran atau pelanggan sangat baik. Dan untuk sumber daya yang menghandle yaitu Silvano, keahliannya sering mencari survei tempat penjualan. Dan untuk bagian keuangan, keahlian teman saya ini dapat membuat laporan keuangan. Selanjutnya, nama ketua tim beserta tanggung jawabnya, yaitu menghandle bisnis pulsa online. Selanjutnya produksi, yaitu dengan saya sendiri, tanggung jawabnya mengelola dan memasarkan jual pulsa online. Bagian pemasaran seperti di produksi, yaitu mengelola dan memasarkan jual pulsa online. Dan untuk sumber daya, yaitu yang bernama Silvano, rekan teman saya, tanggung jawabnya mensurvei tempat sasaran penjualan. Dan untuk bagian keuangan, yang menghandle Silvano membuat laporan keuangan. Selanjutnya nama tim Silvano, ketua timnya, dinyatakan berhasil jika mampu menghandle atau memimpin dengan baik beserta rekan bisnisnya. Untuk bagian produksi saya sendiri dinyatakan berhasil mampu mengelola dengan baik dan banyak dalam menarik pelanggan pulsa dari kompetitornya. Untuk bagian pemasaran saya sendiri jika berhasil mampu memasarkan penjualan pulsa online dengan luas dan banyak pembelinya. Dan untuk sumber daya, yaitu yang menghandle Silvano, dinyatakan berhasil jika mampu menemukan jenis survei atau tempat atau sasaran yang jarang ada penjualnya dan banyak peminat kebutuhan pulsa. Untuk bagian keuangan, yang menghandle adalah rekan teman saya itu Silvano, dinyatakan berhasil mampu mengontrol data keuangan agar pengeluaran dan pemasukan stabil. Dan untuk peralatan nih, untuk membuka bisnis, pertama handphone, kedua rekening bank atau untuk mengirim dan membayarnya. Selanjutnya mendownload Tokped untuk memasarkan produk. Selanjutnya lagi bikin akun bisnis online di Tokopedia. Dan yang terakhir adalah uang untuk modal. Untuk slide selanjutnya, jika Anda harus bermitra dalam menyediakan produk atau jasa,
Siapa mitra Anda dan menyediakan atau melakukan apa mitra Anda? Yang pertama, menjual. Kewajibannya menjual dan memperluas jaringan bisnis penjualan yang saya kelola. Yang kedua, mitra 2 yaitu memasarkan. Kewajibannya memasarkan bisnis yang saya buat dan produksinya. Mitra ketiga yaitu promo. Kewajiban melakukan promo terhadap bisnis saya yang saya buat dan produksi. Selanjutnya, biaya apa saja yang Anda butuhkan dalam menyediakan, menjual, dan mengantarkan produk atau jasa kepada pelanggan Anda. Untuk bagian ini yang menjelaskan ada rekan bisnis saya yaitu Silvano. Untuk keuangan, mari kita dekati lagi. Laporan posisi keuangan per tahun dari 2020 jumlah aset terdapat 8.000. Maksudnya 8.000 itu dalam per hari. Jumlah kewajiban modal dan saldo laba juga masih tetap 8.000. Seperti kuota yang misalkan gratis atau HP yang memang HP dari pribadi, bukan dari usaha kita. Dari itu, kas kita 2.000 untuk memperlanjutkan biaya-biaya administrasi atau perpajakan. Dan untuk tabungannya saya dan Faisal kita pembulatan menjadi 6.000. Untuk terakhir Faisal yang menutup. Terima kasih. Demikian penjelasan kami ini. Mohon maaf jika ada kurang dan salah kata-kata. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.